Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sandi di channel Kisana TV. Pada siang hari ini ya, saya masih di Yayasan Al Fajar Berseri Sedulur Kisana TV dan bertemu dengan Bang Ego. Nah, kita akan tanya-tanya Bang Ego ya. Ingin tahu kelanjutannya? Ikuti saya. Oke, Sedulur Kisana TV. Jadi saya pada hari ini ketemu ya, nggak sengaja nih di Yayasan Al Fajar Berseri. Di sini ada Bang Ego dengan siapa ini Bang Ego nih? Kak Nuraini. Kak Nuraini. Halo, apa kabar Bang Ego? Alhamdulillah. Iya. Nah, gimana nih kabarnya nih? Sehat dong. Sehat Awak ya? sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Gimana ini? Gimana nih? Puasa nggak hari ini? Oh, insya Allah puasa. Puasa Harus ya? dong, nggak boleh Iya. bolong dong. Nur puasa nggak Nur? Puasa. Puasa lah. Mantap. Harus puasa kita. Nah, bisa diceritain nggak sih Bang? Nah, boleh nggak cerita Nur? Oke, jadi gini. Beberapa bulan yang lalu mungkin udah cukup lama ya. Relawan Anyer menemukan si Aini ini sama ibunya lagi berobat ke rumah sakit, jadi ngobrol lah. Nah, sempat difotoin tuh sama relawan yang saya kenal itu, akhirnya diinfokan ke Bang Ego. Setelah diinfokan ke Bang Ego coba tuh hubungin keluarganya, tapi pada waktu itu pihak keluarga masih pengen berusaha sendiri gitu, berusaha untuk ngobatin. Sampai akhirnya setelah beberapa bulan kemudian Bego dapat info lagi kalau si Nur ini lagi agak goyang lagi ya, agak goyang lagi. Akhirnya pihak keluarga itu ngubungin Bego tuh. Nah, kata saya gimana, kondisinya seperti apa gitu kan ya, saya tanyain tuh kayak BPJS dan semacamnya. Pada waktu itu BPJS-nya nggak aktif teman-teman. Akhirnya kalau memang mau dibantu ya silakan bikin BPJS-nya diaktifin dulu kayak gitu. Akhirnya beberapa minggu kemudian kakaknya ngimpuin ke Baigo, katanya BPJS sudah aktif. Dan belum pada waktu itu tuh belum kita bawa ini. Kira-kira berapa hari kemudian akhirnya kakaknya ngubungi Baigo lagi, minta tolong datengin temuin si Nuraini. Nah, pada waktu itulah Baigo datang tuh ke mana tempat kamu? Rumah kamu, Tangerang ya, kabupaten ya, ke Kabupaten Tangerang rumahnya Nur. Akhirnya Baigo datang ya, seperti yang teman-teman lihat di video Baigo lah. Pada awal Baigo datang ya Nur lagi tidur itu, lagi keadaan tidur. Udah Baigo samperin, cerita-cerita lah, banyaknya kita cerita. Nur kenapa? Pokoknya kita tanya-tanya semuanya gitu. Dulu sempat kerja nggak? Kenapa bisa kayak gini? Cita-citanya apa? Dia punya cita-cita bagus loh. Iya. Pengen jadi presiden. Wow. Masih pengen jadi presiden apa udah enggak lagi nih? Astagfirullahaladzim. Nur, serius Nur? Calon suami kamu jadi presiden? Pengen jadi presiden? Calon suaminya yang mana tuh? Dia, Oh, dia ada. punya cowok. Oh, punya cowok. Kemarin Bang Ego sempat Ketemu? video call. Oh, video Udah 2 call. tahun setengah ya? Jadi sekarang kamu nggak mau jadi presiden, tapi calon suami kamu yang pengen jadi presiden? Iya. Serius Nur, yang benar aja Nur. Biar aku mendampingi dia aja. Oh gitu, jadi kamu mau dampingi aja. Aduh, Jadi ibu kepala negara gitu ya? kepala negara ya. Kayaknya kayak gitu. Ini mirip Prabowo? Beda, Beda ya? Ini Pak Prabowo loh adiknya. nggak tahu. Oh nggak tahu. Ya jadi gitu ceritanya. Akhirnya Baigo datang, Baigo ajak ngobrol, dan Baigo kasih iming-iming, yuk Kak Nur ikut Bang Ego kita jalan-jalan, ya nggak? Iya. Akhirnya Baigo ajak keluar, Ajak jalan-jalan juga ya? jalan-jalan. Akhirnya nggak tahu jalan-jalannya itu nyampai di rumah sakit. Nur, kita udah nyampai. Iya. Waktu itu pas nyampai rumah sakit sebenarnya Baigo was-was nih, Ah, takut mau berontak kan, nggak mau gitu. Tapi pada saat itu kondisi Kak Nur tuh lagi lemah banget ya. Dia tuh lambungnya lagi kena oh. asam lambung. Asam lambung ya? tinggi, sehingga nggak bisa makan ya. Kamu nggak makan nasi itu berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Dan mandi pun jarang ya. Mandi 2 minggu ya? hari sekali, kalau 2 minggu. Pokoknya mandi cuman nggak seluruh badan. Gini-gini doang, lap-lap Iya. doang. Katanya yang kemarin itu di video kemarin katanya 2 mingguan nggak mandi ya. Iya. Tapi cuma dibersihin ketek doang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah kita bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit pun pas turun dari mobil tuh Bang, itu harus pakai kursi roda, udah nggak berdaya. Oh. Akhirnya dirawat di 10 harian ada ya. Hmm. Dirawat 10 hari dan alhamdulillah ya begini sekarang. Kenapa bisa ada di Bang Ego tempat Bang Iya, Ego? Itu pasti pertanyaan tuh kan Nur. Betul, Coba betul. jawab, kan, Nur. Kenapa? Kenapa bisa ada di tempat Bang Ego? Pak. Kasih kesempatan buat ikut-ikut, alhamdulillah. Oh gitu, dikasih kesempatan. Oh, jadi krunya nih, Ya, berarti? jadi gini Bang. Jadi kan Kak Nur kan keluar rumah sakit Jumat lalu.
Nah, kata pihak rumah sakit, kontrolnya itu waterbar. Kalau baik antar ke rumahnya, ke Tangerang, udah tuh Bang Ego balik Bekasi, udah tuh pas Jumat depannya balik lagi Tangerang, udah ke rumah sakit, antar lagi udah tuh balik Bekasi, ribet kan? Jadi Bang Ego putuskan tinggal aja di tempat Bang Ego. Biar nggak suntuk juga, biar nggak diam aja. Kalau di rumah kan diam aja tuh, bingung mau ngapain. Ya udah ikut sama Bang Ego, biar nanti sama Bang Ego bisa ikut nih ngonten bareng Bang Ego. Jadi pikirannya luas kayak gitu. Tapi nggak marah-marah ya Bang Ego ya? Aman, Aman ya. aman ini karena kita bisa apa ya, cara kita menangani itu ya harus dengan hati lah. Benar. Jangan dikit-dikit anak baru ngomong kayak gini emosi, kan nggak bisa ya Nur ya. Harus dikasih hati, nggak boleh kasar. Intinya kita samain kayak keluarga kita. Bang Ego anggap adik Bang Ego kayak gitu. Kemana kita pergi kita ajak, makan bareng, bukber bareng seperti itu. Sampai akhirnya Bang Ego berpikir Kak Nur ini buat jadi tim Bang Ego. Bang Ego sekarang ini Bang Ego ajak dia jadi tim, ya minimal dia bisa bawa ember lah kalau lagi bersihin ODGJ ya. Karena bawa berkas lah gitu. Iya benar. Bisa mandiin juga ya kalau ada ODGJ perempuan ya. Megang HT dah. Ini kan Iya. udah pakai HT dia. Iya. Untuk pakai megang HT Bang Ego, gimana posisi kayak gitu? Bisa nggak? Bisa ya. Ah bisa, minimal kayak gitulah. Itu akhirnya Bang Ego ajak jadi tim, tapi Bang, karena tanggal 25 ini kan saya pulang Bengkulu dulu nih. Iya. Terus Nah, ini mau dikemanain? Diajak? Pulang lah. Biar tanggal 24 Bang Ego balikin dulu. Ah. Balikin ke keluarganya, nanti pas Bang Ego awal bulan kesini lagi, baru Bang Ego hubungin lagi. Nur mau ikut Bang Ego lagi nggak? Kalau mau Bang Ego jemput, kalau nggak mau ya udah. Yang penting nanti obat harus lanjut kayak gitu. Itu teman-teman ceritanya. Dan Bang Ego sekarang itu udah berapa malam? Tapi semalam kita nggak nge-live ya? Iya, Udah 2 malam ya kayaknya. Karena kita udah kecapean teman-teman. Kecapean ngantar pasien, jemput pasien, kontrolnya si Nur. siapa namanya? Nuraini. Nuraini. Jadi kita udah kecapean, akhirnya malam itu kita nggak nge-live. Mungkin malam nanti kita berusaha untuk nge-live di TikTok. Nah, jadi kerjaan dia sekarang itu Bang, dia nge-live di TikTok Bang. Nge-live di TikTok ya. Pertama nge-live dapat ya 200.000, lumayan lah buat beli baju sama celana Iya, kan. benar. Ya, Buat nge-live keluarga cuma- ya. Nge-live cuma 1 jam kan, udah tuh malam besok nge-live, udah tuh siang nge-live, udah tuh malamnya lagi nge-live, terkumpul lah Bang 1.030.000 Wow, Bang. Masya Allah. Kata saya itu uangnya disimpan. Nanti pas pulang Bang Ego kasih. Bang Ego nggak minta spacer pun, walaupun nge-live-nya pakai TikTok Bang Ego. Iya. Tapi biarlah Kak Nur gunakan TikTok Bang Ego untuk cari ya rezeki lah buat Rezeki. dia, seperti itu teman-teman. Jadi nanti pas pulang Bang Ego kasih nih buat THR dia di rumahnya pas pulang gitu kan. Kan kalau nggak dikasih duit nggak ada uang kan. Iya lah. Nah, jadi kita kasih tuh duit dia nge-live. Nanti kalau dia nge-live lagi semoga ada tambah ya. Amin. Amin. Nah, mungkin teman-teman yang nonton juga kalau mau sedikit berbagi ke Kak Nur boleh. Boleh. Nanti bisa hubungin saya atau ke Bang Ego langsung ya. Gitu. Bagus banget ya. Suaranya juga bagus loh. Nah, sekarang Kak Nur gimana Bang? Yang Abang lihat, mungkin Abang nonton ya video pertama ya. Ini banyak perubahan loh. Yang lihat sekarang gimana? Lebih fresh, Lebih fresh ya? fresh, Udah lebih jauh ya? cantik ya. Iya, lebih cakep. Nah, Ah, benar, cakep. kan? Make up pasti cantik. Kalau Iya. biarin aja ya. Kalau kayak kemarin itu apa adanya ya? Itu apa adanya. Iya. Itu requestan calon suami apa adanya ternyata. Ya, jangan gitu juga Iya, lah. karena dia bilang kayak gitu ternyata kan dikabulin tuh mau loh. Oh. Sekarang dikabulin lagi permintaan aku nggak mau seadanya, aku mau kasih yang terbaik. Nah, bagus. bener, Kasih bagus. yang terbaik biar calon suaminya tambah sayang, biar Kak Nur juga high class, naik kelasnya. Orang lihat, waduh, Kak Nur ini keren juga nih gitu ya. Pokoknya harus pintar merawat diri, harus bisa bersih ya, nggak boleh jorok kita gitu teman-teman. Minta doanya teman-teman, semoga Kak Nur bisa betah ikut Bang Ego ya. Karena kalau nggak betah ya bingung juga Bang Ego nanti gitu. Tapi insya Allah betah lah, karena kita samain lah kayak keluarga kita sendiri gitu. Gimana Kak Nur? Masih pengen tetap ikut atau mau pulang? Insya Allah ikut tapi pulang sesaat. Iya benar. Iya, Mungkin benar. kalau ikutnya sebulan, pulang beberapa hari ketemu keluarga, udah tuh sini lagi. Apalagi kalau nanti Kak Nur udah bisa misalnya naik kereta sendiri kan, itu udah aman tuh. Udah PP. Ya, soalnya dia pernah ke Bekasi kan? Aku sering melamar Sering. ke Bekasi. Dia Sering. sini Bang, jalan sini. Berarti tahu jalan ya? Tahu jalan. Jalan pelan. Ini mah masih sakitnya sedikit ya. Hmm. Karena banyak pikiran aja Bang, jadi ya gampang kita ngarahinnya gitu. Yang penting Kak Nur sekarang mah mau dengar kata Pak Ego, selagi kata Pak Ego baik, positif, ikutin. Tapi kalau Pak Ego suruh jungkir ke dalam selokan jangan, nggak mau ya, itu juga benar.
Iya. teman-teman. Satu lagi Bang Ego. Dengar-dengar Bang Ego mau buat yayasan ya? Ya benar. Nah, itu rencananya di mana dan kapan planningnya? Oke, Gitu? oke. Nah, Jadi plan gini ke depannya. teman-teman, sebenarnya Bang Ego itu udah survei lokasi, bahkan Bang Ego udah mengurus notaris, akta notaris, dan Bang Ego udah ngambil tanda tangan warga, RT RW, dan lurahnya. Tapi ada kendala. Kendalanya apa? Ini karena Bang Ego ini masih ngontrak, mau ngontrakin rumah, ya otomatis perkampungan lah, walaupun itu paling ujung, tapi masih ada tetangganya. Ini rumah nih paling ujung. Nah ini ada tetangga, setuju nih. Ada rumah satu lagi, itu nggak setuju. Jadi satu orang doang nih nggak setuju. Akhirnya ya walaupun yang setuju itu 50-an lebih lah, satu RW situ gitu loh Bang. Setuju tuh, RT RW setuju, lurah pada setuju. Tapi yang satu ini agak, kalau Bang Ego paksain bisa aja. Tapi Bang Ego orangnya pengen cari saudara lah Bang. Jadi kayak nggak mau lah. Nggak, walaupun 50 orang atau 1000 orang yang suka sama kita, tapi satu orang yang apa ya kurang cocok dengan kita, merasa kayak nggak nyaman Bang Ego gitu loh. Bang Ego tuh pengen semuanya lancar-lancar aja, baik-baik aja. Apalagi kita mau bertetangga kan. Apalagi Bang Ego nih orang pendatang gitu teman-teman ke lokasi tempat yayasannya mau dibikin. Jadi Bang Ego harus benar-benar baik, harus memberikan kesan baik dan jangan sampai merugikan warga setempat. Karena hal itu akhirnya Bang Ego tunda yayasan di situ. Nah ini rencananya habis Lebaran Bang Ego mau cari lagi lokasinya, masih di kabupaten yang sama. Nah, Pak Ego mau cari lagi lokasinya itu mungkin cari tempat yang agak pelosok dan warga juga setuju gitu. Ya, semoga lah warga setuju karena ini untuk aksi kemanusiaan untuk membantu ODGJ yang terlantar. Pak Ego pastikan pasti ada yang ngejaga 24 jam dan mereka nggak akan terlantar hanya di dalam rumah aja begitu teman-teman. Nah buat yang nanya lokasinya di mana, lokasinya itu ada di Purwakarta teman-teman. Kenapa di Purwakarta? Pasti ada pertanyaan tuh, kan Mbak Ego di Jakarta, di Bekasi tuh. Ya karena Mbak Ego punya tangan kanan di sana, punya teman dia relawan juga yang menurut Mbak Ego dia punya hati yang wow, yang rela habis-habisan untuk membantu orang, dan menurut Mbak Ego dia cocok jadi partner Bang Ego untuk membuat sebuah yayasan. Jadi nanti dia yang bakal stay di sana, sedangkan Bang Ego dari Jakarta yang menjadi pusat otaknya, yang mengurusnya, yang mencari donatur dan semacamnya. Kayak gitu teman-teman. Tapi Bang Ego pasti ke sana, mungkin seminggu 3 kali ke sana seperti itu. Mungkin nanti Nur juga bakal ikut kita buat ngurus yayasan. Bisa ya Nur ya? Iya kayak gitu. Jadi Bang Ego pengen Nur ini meninggalkan masa lalu yang sudah terjadi. Harus apa ya? Harus bangkit lagi. Lupakan yang udah terjadi, biar kedepannya harus menata hidup yang lebih baik karena baru 24 tahun loh, masih panjang kan, masih Nur? muda sekali. Iya masih panjang, perjalanan masih panjang, cita-cita masih bisa dicapai gitu Sampai. Oke, terima kasih Bang Ego. Oke, siap. Saya minta kata-kata terakhir nih. Kata-kata hari ini apa nih Bang Ego? Kata-kata hari ini semangat terus, sekali lagi jangan pernah mendengar kata-kata orang lain. Yang ada pada dirimu itulah yang membuat kamu semangat. Oke. Ya gitu aja dah. Gitu aja. Kalau dari Nur gimana? Yo kata-kata bijak Nur. Kata-kata bijak Ya. apa ya? Apa? Ayo. Kasih cintamu kepada siapa yang kamu sayangi, jangan lepaskan dia sampai ke akhir hayat, karena cinta sejati takkan lekang oleh waktu. Anjir. Berharaplah pada Allah. Jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib. Setiap tindakan, setiap kata adalah benih yang kau semai. Jangan pernah kau lupakan, hidup ini akan membalas apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Tak ada yang sia-sia di dalam hidup ini. Berbuatlah baik, sampaikanlah cinta, karena semuanya akan kembali padamu.